jarak antara realita dan harapan. Semakin jauh realita yang terjadi. Shalom saudara. Saya mengajak saudara untuk menaikkan pujian ini, dan ini menjadi doa kita untuk bangsa kita, agar bangsa kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebab apabila bangsa ini diselamatkan Tuhan, bangsa ini dipakai Tuhan, maka saudara dan saya yang ada di dalam bangsa ini juga akan mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Dan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya pagi hari ini, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Ini doa kami yang kami persembahkan untuk bangsa ini kepadamu ya Tuhan. Karena sesuatu yang besar pasti terjadi oleh karena kegenapan daripada janjimu untuk bangsa ini. Haleluya. Semua bertujuan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Haleluya. Menaikkan pujian dan doa untuk bangsa ini. Haleluya. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Ini doa kami Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, mari angkat kedua tangan saudara dan mulai memberkati Indonesia. Katakan, aku memberkati Indonesia. Katakan, aku memberkati Indonesia dengan damai sejahtera. Aku
memberkati Indonesia dengan kesembuhan. Aku memberkati Indonesia dengan kelimpahan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti apa yang sudah kau taruh di hati hamba-Mu, pagi hari ini akan disampaikan kepada jemaat-Mu. Mari Tuhan, kiranya pengurapan-Mu menolong setiap jemaat-Mu untuk mengerti, untuk menangkap, dan pada akhirnya mereka masuk dalam kegerakan-Mu di akhir zaman ini. Dan mereka, jemaat-Mu ini menjadi bilangan-bilangan orang yang menjadi luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu hanya mengandalkan pengurapan yang daripada Engkau, sebab semua apapun yang hamba-Mu pelajari, apapun yang hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kecuali Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi dan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan sehingga anak-anak-Mu menangkapnya dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan di atasnya nama-Mu dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu yang akan bekerja, dan kekuatan daripada kasih karunia dan damai sejahtera dan juga hikmat-Mu menyertai kami semua. Dan di atas dia nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, saudara. Halo. Haleluya. Hari ini mungkin saya tidak menyampaikan khotbah dengan saudara, tetapi hari ini saya mau menyampaikan berita nubuatan kepada setiap saudara. Jadi berita nubuatan ini adalah untuk bangsa ini, tetapi juga tentu saja juga buat setiap saudara, karena kita ada di dalam bangsa ini. Jadi kalau untuk bangsa ini, ujung-ujungnya pasti juga untuk saudara. Makanya kita mencatat, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana engkau aku buang, di mana engkau aku taruh di situ. Sebab kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan hidupmu juga. Jadi ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini adalah berita nubuatan. Saya tidak sedang menyampaikan khotbah, tetapi saya menyampaikan berita nubuatan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya berdoa biar setiap saudara dapat menangkapnya. Dan Allah Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap saudara, dan Allah Roh Kudus sendiri yang menolong saudara untuk mengerti dan menangkap nubuatan ini, sehingga setiap saudara bisa mempersiapkan diri. Dan ketika nubuatan ini terjadi di bangsa ini, saudara dan saya termasuk dalam bilangan-bilangan orang-orang yang masuk dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman ini. Seperti kita ketahui saudara bahwa Alkitab menubuatkan banyak hal tentang hari-hari ke depan kita. Dan semua hamba-hamba Tuhan, para ahli teologi sepakat bahwa sudah kira-kira 80% dari nubuatan dari Alkitab ini sudah digenapi. Dan kita semua percaya apabila yang 80% digenapi, apalagi cuma 20%-nya lagi pasti akan digenapi, saudara. Ini dia. Sekalipun memang kita sulit mengerti mengenai nubuatan-nubuatan ini dalam Alkitab, kita sukar untuk memahami dengan nalar manusia kita. Tapi justru itulah peran Allah Roh Kudus menyertai kita. Dia menolong kita, Roh Kudus menuntun kita sehingga kita mengerti mengenai nubuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang ada waktunya, ada kalanya Tuhan sengaja berfirman dan menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dan hanya murid-muridnya saja yang mengerti. Bahkan ada kalanya murid-muridnya juga tidak mengerti. Ini dia. Tetapi kita harus berusaha menangkapnya, dan kita terus bertanya kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan kerjakan nanti, dan ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dan rupanya begini saudara, ternyata Tuhan itu sangat memperhatikan bangsa kita. Tuhan sangat memperhatikan Indonesia. Dan rupanya saudara, destiny daripada
yang Tuhan rancangkan sejak dahulu untuk bangsa ini sedang menuju kepada penggenapannya. Jadi mengucap syukurlah saudara tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Karena nanti di akhir zaman ini Indonesia akan berperan aktif dalam kegerakan akhir zaman menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, bahkan dalam menyambut kedatangan Kristus kali yang kedua. Ini dia. Dan rupanya Indonesia sudah tertulis dalam Alkitab tanpa kita mengetahuinya. Ini dia. Dalam kitab Yesaya, seperti kita ketahui bersama, kitab Yesaya adalah kitab-kitab nubuatan. Kitab Daniel, kitab Yesaya adalah kitab-kitab nubuatan tentang akhir zaman. Dan rupanya sudah tertulis di situ mengenai kita, mengenai bangsa kita dan mengenai kita, sudah ditulis di situ. Sekali lagi, saya mengajak saudara berdoa agar kita benar-benar mengerti akan berita nubuatan kali ini. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Allah Roh Kudus, hamba-Mu mohon, biar pengurapan-Mu benar-benar menyertai hamba-Mu untuk mengkomunikasikan kebenaran ini. Sehingga berita ini adalah hanya berita yang daripada Engkau sendiri, untuk mempersiapkan umat-Mu. Berita ini tidak hanya untuk euforia, berita ini tidak hanya untuk menghibur kami, tetapi ini untuk mempersiapkan umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, mari Allah Roh Kudus, biarlah umat-Mu menangkap berita nubuatan ini dan mereka mempersiapkan dirinya dan masuk pada kegerakan di akhir zaman ini, Tuhan. Dan sehingga setiap umat-Mu, mereka mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Di atasnya nama-Mu dipermuliakan dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan yang menyerahkan berita nubuatan di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengambilnya. Dan aku hardik iblis, si pencuri, di dalam nama Yesus, kau tidak boleh mencuri dan kau tidak bisa mencuri berita nubuatan ini buat bangsa ini, buat umat Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Maka dalam pemberitaan selanjutnya, dalam recording daripada berita nubuatan ini, iblis, kau tidak boleh mencuri. Aku membatasi kekuatan dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan biar berita nubuatan ini sampai ke ujung-ujung pulau-pulau di Indonesia, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Seperti tadi saya katakan buat saudara bahwa ternyata Indonesia telah tertulis dalam kitab Yesaya dan memang perhatian Tuhan tertuju di situ. Dan kita akan sedikit membaca beberapa ayat yang berkata secara spesifik mengenai bangsa kita. Kita adalah bangsa Indonesia hidup di kepulauan, ada banyak pulau. Dan mari kita lihat Yesaya 41 ayat yang kelima. Alkitab mencatat Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang kelima. Saudara bisa baca di layar laptop saudara, layar handphone saudara, layar gadget saudara. Dan kalau perlu saudara boleh save ayat-ayat ini sehingga saudara benar-benar mengerti. Dan setelah ini nanti saudara bisa baca ulang lagi Yesaya 41 ayat yang kelima. Alkitab mencatat begini: pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Saudara lihat di peta, bangsa mana yang memiliki pulau-pulau sebanyak Indonesia? Bangsa mana yang memiliki pulau yang luar biasa tersebar di seperti bangsa kita di Indonesia? Mari kita lihat lagi Yesaya pasal yang 42. Yesaya pasal ke-42 ayat yang ke-10. Dan benar-benar ini menjadi sebuah kegenapan, menuju pada kegenapannya. Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara ketahui bersama, pujian, penyembahan akan menjadi sebuah hal yang luar biasa di Indonesia. Berapa banyak puji-pujian yang ditulis oleh anak-anak bangsa, saudara-saudara kita. Hosanna in the highest place. Dan masih banyak lagi puji-pujian yang mendunia, saudara. Ini dia, Indonesia sedang menuju pada kegenapan nubuatan dan janji-janji Allah. Sekali lagi saya bacakan Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Nanti saudara akan tahu ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Laut bergemuruh,
Nanti saudara akan tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim yang sangat luar biasa. Garis pantai kita begitu panjangnya. Ini dia. Garis pantai kita itu kira-kira 81.000 kilometer. Hampir 25% panjang pantai dunia. Membuktikan Indonesia negara maritim. Ini dia. Dan ini dia. Banyak pujian. Dan dengar baik-baik saudara, saya mau berkata kepada seluruh para pemuji, para penyembah di bangsa ini, setiap saudara yang terlibat dalam pelayanan pujian dan penyembahan, khususkan diri saudara, karena akan ada gelombang besar cara memuji dan menyembah dengan cara yang luar biasa di akhir tahun dari tahun ini. Saya ulang, akan ada sebuah gelombang cara memuji dan menyembah dengan cara yang berbeda. Akan keluar, akan mengalir dari Indonesia di akhir tahun ini. Ini dia. Makanya Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini dia. Ini. Dan kata penyembahan yang pertama itu tidak ada hubungannya dengan nyanyian, dengan tarian. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Disitulah kata worship pertama kali muncul di situ. Ini dia. Tapi kita tidak sedang membahas itu, saya hanya sekedar mengingatkan saudara. Tapi itulah worship. Akan ada sebuah gelombang besar perubahan di bangsa ini mengenai worship di akhir tahun ini 2020. Dan kemudian mari kita lihat lagi apa yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 51 ayat yang kelima. Yesaya ke-51 ayat yang kelima. Saya bacakan buat saudara Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Haleluya. Indonesia berapa puluh tahun menanti-nanti Tuhan, menanti-nanti perbuatan tangan Tuhan yang sedang kita harapkan. Gereja dihancurkan, kita diam. Gereja dianiaya, kita diam. Tempat ibadah ditutup, kita berdiam. Tapi hari ini tempat ibadah ada di seluruh rumah-rumah, mimbar-mimbar ada di mana-mana. Dengar baik-baik saudara, Indonesia sedang menuju pada kegenapan janji-janji Tuhan. All Saints Movement, semua kegerakan umat kudus semua bergerak di rumah-rumah. Terjadi, Indonesia sedang menuju pada kegenapan janji-janji Allah. Ini dia. Dan yang kemudian Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-9. Ini dia. Pulau-pulau menanti-nanti. Dan Yesaya 60 ayat yang ke-9, kita mencatat, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kalau saudara melihat peta, maka saudara akan mengerti bahwa pulau-pulau yang jauh itu Indonesia. Karena kalau menurut Alkitab, pusat kehidupan, pusat dunia ini ada di Yerusalem. Dan Indonesia itu posisinya di sebelah timur daripada Yerusalem. Kalau saudara melihat peta, dan Alkitab mencatat, ada satu pintu, ada satu gate yang tidak boleh dibuka. Dibuka hanya pada waktu Sabat saja. Itu adalah pintu sebelah timur. Kenapa tidak boleh dibuka? Karena nanti raja, segala raja datang kedua kalinya, dia melalui pintu sebelah timur. Makanya pintu gate itu tidak dibuka sampai hari ini. Hanya dibuka waktu-waktu tertentu saja. Saudara, berkali-kali Yesaya berbicara tentang bangsa yang hidup di pulau-pulau. Dan pulau-pulau itu juga didiami oleh Kedar dan Nebayot. Saudara, nanti sebentar lagi akan saya berikan kepada saudara pulau-pulau itu yang didiami oleh Kedar dan Nebayot. Siapakah yang dibicarakan oleh Yesaya pada ayat-ayat itu? Ini dia. Tapi mari saya beritahu buat saudara, kembali lagi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia ini. Saya catat
dari data tahun 2018, data terakhir tahun 2018 yang saya dapat, bahwa Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau itu belum diberi nama. Belum ada namanya, saudara. Dan ada 6.000 pulau kira-kira yang belum berpenghuni. Begitu kayanya Indonesia. Ini negara kepulauan terbesar, saudara. Dan di Indonesia ini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu Kalimantan. Itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Itu luasnya 539.460 km. Sumatera yang kedua, dan kemudian Papua. Haleluya. Dan Indonesia, negara maritim terbesar di dunia, memiliki perairan di Indonesia ini seluas 93.000 km. Seperti tadi saya sampaikan bahwa panjangnya sekitar 81.000 km, hampir 25% dari panjang pantai di seluruh dunia. Lalu Indonesia juga memiliki suku-suku yang terbanyak di dunia. Bayangkan di Papua aja, itu minimal ada 270, bahkan 300 lebih suku bangsa yang ada di Papua. Saudara-saudara kita di sana, dan itu bahasanya semuanya berbeda. Sungguh kaya kita ini, saudara. Dan di seluruh Indonesia kira-kira ada 740 suku. Dan dengan, saudara, nubuatan Yesaya mengenai pulau-pulau itu adalah apa? Indonesia. Dan negara Indonesia ini didiami oleh keturunan Abraham. Ingat, saudara, keturunan Abraham ada 2. Dalam Kejadian pasal yang ke-17, nanti saudara baca sendiri di rumah. Jadi Kejadian pasal yang ke-17 mencatat dengan jelas ada 2 keturunan Abraham yang akan menjadi bangsa yang besar. Ismail dari Hagar menjadi bangsa yang besar, dan Ishak pun sebagai anak perjanjian itu menurunkan bangsa yang besar. Itu saudara dan saya. Dan keturunan Ismail menurunkan saudara-saudara kita. Dan di negara ini hidup 2 kelompok besar keturunan Abraham, Ismail dan Ishak. Ini dia. Coba lihat Kejadian 25 ayat yang ke-13. Kejadian 25 ayat yang ke-13. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar. Jadi kaum Kedar dan Nebayot adalah keturunan Ismail. Ini dia, saudara. Dan itu ada di Indonesia. Kalau coba kita lihat nubuatan Yesaya tentang Kedar dan Nebayot, Yesaya 60 ayat yang ke-7. Dan saudara akan kaget bahwa keturunan Abraham ini Kedar dan Ismail dan Ishak. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Ingat, saudara, di bangsa ini 2 suku bangsa yang besar, keturunan Abraham. Ini dia. Dan Kejadian 25 ayat yang ke-7. Ini yang akan terjadi, saudara. Kejadian 25 ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Ini dia. Kejadian 25 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya. Perhatikan, anak-anak Abraham, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam 2 Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Akan tiba waktunya, Ishak
dan Ismail bersama-sama menyembah Tuhan yang sama sekalipun dalam perbedaan. Mungkin saudara masih bingung dengan kalimat ini. Someday saudara akan mengetahui bahwa Ishak dan Ismail, mereka akan menyembah Tuhan yang sama sekalipun dalam perbedaan. Nah, pada saya beritahu saudara, jangan heran kalau ada banyak keturunan Abraham dari Ismail akan menerima anugerah, kasih karunia, kemurahan, karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini dia. Karena mereka adalah anak-anak Abraham, dan Tuhan sedang memulihkan keturunan Abraham ini. Dan ini terjadi di mana saudara? Indonesia. Ini dia. Dan nubuatan yang kedua adalah Yesaya 46 ayat 11. Nanti setelah ini kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan dengan pengertian atau pengetahuan setelah kita mengerti mengenai nubuatan ini. Yesaya 46 ayat yang ke-11. Alkitab mencatat, yang memanggil burung buas dari timur. Ingat saudara, Alkitab mencatat dari timur itu Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan di depan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi sekali lagi saya ulang, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud burung buas? Saya beritahu buat saudara, lambang negara kita Indonesia adalah burung Garuda, dan itu adalah burung buas. Karena dia adalah hewan pemangsa. Dia tidak bisa makan bangkai, dia tidak bisa makan sampah. Yang dia makan adalah daging segar. Ini dia. Jadi inilah itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa secara posisi kita ada di wilayah timur, dan tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud ayat tersebut mengenai burung buas itu adalah Indonesia. Ini dia. Jadi mari saudara, sekali lagi saya tidak sedang berkhotbah, saya tidak menyampaikan sebuah khotbah, saya menyampaikan sebuah berita nubuatan bahwa rancangan Tuhan itu dahsyat atas Indonesia. Rancangan Tuhan itu dahsyat atas saudara dan saya. Kita adalah bangsa dari timur yang hidup di kepulauan di mana berdiam kaum Kedar dan Nebayo. Negeri yang didasari oleh anugerah Tuhan. Bagaimana bukan anugerah Tuhan? Bangsa kita kaya, bukan hanya dengan kaya penduduknya, kaya pulau. Bahkan tambang-tambang yang luar biasa ada di tempat ini, saudara. Untuk itu saya berkata buat setiap saudara, bangsa Indonesia, wahai burung dari timur, wahai burung buas dari timur, negara ini sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan supaya namanya menjadi harum dan mulia. Amin. Sebab itu sudah dikatakannya. Ini yang saya terima dari Tuhan, yang saya sampaikan buat setiap saudara. Dan setiap saudara yang mendengar berita nubuatan ini, mari bangkit, jangan terpuruk. Saudara tahu masa depan saudara, mari masuk dalam kegerakan ini, karena negara ini akan menjadi negara yang besar, negara yang berjaya. Untuk itu, baca dengan saya Yesaya pasal yang 60. Pertanyaan sekarang, apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus umat Tuhan lakukan dan kerjakan? Dengan saya baca Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus dikerjakan oleh umat Allah di bangsa ini. Yang Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah, hei anak-anak muda, hei jemaat-jemaat, hei seluruh umat Allah, bangkit, jangan terpuruk, jangan ketakutan dengan corona, jangan jadi anak ayam. Saudara adalah keturunan Raja Wali, mari terbang tinggi, bangkit. Jangan ada yang meratapi nasib. Saudara punya Tuhan.
Tuhan saudara yang sudah menentukan bangsa ini menjadi besar, dan di dalam bangsa ini ada saudara dan saya. Saudara juga dia akan dipakai Tuhan jadi besar. Bangkit, jangan terpuruk, jangan menyesali diri, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan nasib, jangan marah dengan kondisi. Tapi hari ini bangkit saudara. Alkitab mencatat bangkit. Ketika Yesus bertemu dengan orang yang lumpuh, dia berkata, bangkit dan berjalanlah. Yesus tidak lagi bertanya, agamamu apa? Enggak, dia langsung berkata, bangkit dan berjalanlah. Hari ini, dari tempat ini, di dalam nama Yesus, saudara yang sedang terpuruk, saudara yang sedang lumpuh ekonomimu, lumpuh hatimu, lumpuh perasaanmu, saya mau berkata hari ini, bangkit dan berjalanlah. Amin. Dalam nama Yesus. Yes. Ini dia. Yesaya 60 ayat pertama, bangkit menjadi teranglah. Saudara itu terang. Jadi berfungsilah menjadi terang. Ini yang dimaksudkan Yesaya 60 ayat yang pertama. Bukan menjadi terang, sekarang belum terang lalu menjadi terang. No. Saudara adalah terang itu sendiri. Artinya menjadi teranglah, berfungsilah. Sebab saudara adalah terang itu sendiri. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan apa? Terbit atasmu. Ini dia. Dengar saudara, kemuliaan Tuhan terbit. Kalau saudara mengerti ini, kata terbit itu dari dalam keluar, itu terbit. Matahari terbit dari ufuk timur, itu artinya dari dalam keluar. Jadi kalau kemuliaan Tuhan terbit, itu mestinya terbit itu dari mana? Dari dalam diri saudara keluar. Ini dia. Yesaya 61. Mari kita lihat. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tadi Yesaya 60 berkata, kemuliaan Tuhan terbit atasku. Kemuliaan Tuhan itu apa? Roh Allah itu sendiri yang ada di dalam saudara terbit. Artinya apa? Terpancar keluar dari dalam hidup saudara. Dan ini dia. Diperjelas lagi Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kemuliaan Tuhan ada pada saudara, Tuhan mengurapi saudara. Lalu untuk apa? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang yang teremuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan terbit atas saudara pada saudara, dan Tuhan mengurapi saudara. Untuk apa? Ayat yang pertama, ia telah mengutus aku. Jadi pengurapan kemuliaan Tuhan yang ada pada saudara itu berfungsi untuk apa? Untuk saudara diutus untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Hari-hari ini banyak orang yang sengsara, banyak orang yang nggak bisa makan, banyak orang yang hidup dia susah, mereka sengsara. Hei, sampaikan kabar baik kepada mereka. Ini dia. Merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ini yang harus saudara dan saya kerjakan. Bangkit, jadi teranglah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan pengurapan yang ada pada saudara adalah untuk pergi keluar, disampaikan kepada banyak orang di luar. Haleluya. Makanya Yesaya berkata terbit. Ayo saya beritahu kepada saudara, dengan adanya COVID-19, Corona ini, maka semestinya dengar baik-baik, Tuhan sedang menghancurkan pagar-pagar yang telah sekian lama memagari kasih Tuhan, memagari pengurapan, memagari kekuasaan kuasa Tuhan. Hanya di mana? Hanya sebatas tembok gereja. Sudah berapa lama tembok gereja mengurung banyak anak Tuhan? Sudah berapa lama tembok-tembok gereja mengurung pengurapan Allah, mengurung kebaikan Allah, tidak dibawa keluar. Sementara justru orang-orang di luar tembok
mereka membutuhkan kasih. Orang-orang yang ada di luar tembok, mereka membutuhkan pengampunan. Orang-orang di luar tembok, mereka membutuhkan damai sejahtera. Ini dia. Terlalu lama kita terkurung dalam tembok. Dan hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, maka tembok-tembok itu runtuh, agar saudara keluar, agar kasih Tuhan terpancar keluar. Ini dia. Coba bandingkan Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kolose pasal yang pertama ayat ke-27. Kolose pasal yang pertama Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, Alkitab mencatat begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia apakah itu? Ini dia. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dalam bahasa Indonesia tertulis Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saya tidak sempat tadi untuk meminta yang dalam bahasa Inggris, tapi saudara bisa tarik dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia Kristus di tengah-tengah kamu, tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulis Christ in you. Kristus di dalam kamu. Rahasia dari bangsa-bangsa adalah apa? Kristus diam di dalam saudara. Bayangkan setiap saudara. Makanya tadi Yesaya berkata kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa bisa begitu? Karena Kristus diam di dalam diri saudara. Bayangkan saudara, di dalam diri saudara berdiam Kristus, Tuhan yang adalah Tuhan segala Tuhan, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Seharusnya hari-hari ini gereja, umat Tuhan menjadi jawaban nomor satu untuk setiap persoalan apapun di atas muka bumi ini. Sebab tidak ada satu masalah pun yang tidak terselesaikan oleh Tuhan kita Yesus. Dan Yesus itu diam di dalam diri saudara dan saya. Christ in you is the hope of glory. Haleluya. Ini dia. Kalau saudara mengerti, saudara melakukan ini, menjalani, memasuki penggenapan janji Tuhan dengan menghidupi ini, hei, ketika bangsa ini dipakai Tuhan luar biasa, saudara ada di dalamnya. Dan ayat yang terakhir, saya ajak saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Sebab menanggapi setiap nubuatan ini, bahwa Indonesia akan menjadi bangsa yang luar biasa. Indonesia nanti yang akan mengantar Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Amin. Untuk kembali pada kedatangan kali yang kedua. Karena yang akan mengantar adalah bangsa dari timur, dari pulau-pulau yang jauh, di mana ada berdiam Kedar dan Nebayot di sana. Dan itulah saudara dan saya. Saudara dan saya, apabila waktunya mengizinkan kita yang akan mengantar Raja di atas segala raja untuk masuk ke Yerusalem. Haleluya. Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini dia. Allah telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini dia. Ini dia. Pengurapannya untuk apa? Ini dia. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini dia. Sebab Allah menyertai dia. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Hari ini umat Tuhan, kalau engkau mau masuk dalam kegerakan,
Kalau saudara mau masuk dalam nubuatan, kalau saudara mau terlibat dalam kegerakan akhir zaman ini yang harus saudara lakukan. Simple sekali, berkeliling sambil berbuat baik. Ini dia. Dua hal yang akan terjadi. Dua hal yang akan terjadi setelah ini. Di tahun-tahun ke depan, pelayanan umat Tuhan akan diwarnai dengan tanda dan mujizat, kesembuhan dan pemberitaan kabar baik. Ini dia. Kesembuhan dan pemberitaan kabar baik akan terjadi di bangsa ini. Untuk itu saudara, sebab ini dia berkeliling. Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua orang yang dikuasai iblis disembuhkan. Iblis bisa menimbulkan sakit penyakit, iblis menimbulkan perpecahan, iblis menimbulkan perceraian, iblis menimbulkan segala kerusakan ditimbulkan oleh iblis. Tetapi saudara dan saya berjalan berkeliling sambil berbuat baik untuk menyembuhkan mereka yang dikuasai oleh iblis. Haleluya. Amin saudara. Hari ini apapun yang saudara miliki, seberapa banyak yang saudara punya, mulai saudara berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Itu bukan berarti saudara berhenti bekerja lalu berjalan berkeliling berbuat baik, enggak. Kemanapun saudara pergi, berusahalah selalu berbuat baik kepada siapapun. Simple saudara, berbuat baik itu simple. Satu saat saya ketemu dengan seseorang, lalu dia bertanya, dia berkata, dia bercerita, dia menceritakan seorang ibu yang sudah dipanggil Tuhan. Dia kepercayaan yang lain, tetapi dia menceritakan seorang ibu yang sudah dipanggil Tuhan dan berkata begini, itu ibu baik sekali, itu ibu sangat baik. Lalu menggelitik hati saya, ukuran baik menurut orang itu apa? Saya tanya, kok kamu bisa tahu bahwa itu ibu itu baik? Dasarnya apa kamu mengatakan itu ibu baik? Oh dia baik Pak, karena dia suka bagi-bagi makanan. Dia baik karena dia suka masak yang banyak lalu dibagi-bagikan kepada orang. Satu hal yang saya tangkap, kebaikan itu diterima, ditangkap oleh banyak orang ketika saudara bukan hanya memberi, tapi saudara peduli kepada orang lain. Hari ini sebarkan kepedulian saudara. Jangan jadi orang yang cuek. Dan saudara harus tahu bahwa nantinya neglected sin akan dihakimi. Apa artinya neglected sin? Neglected sin itu adalah dosa mengabaikan. Dosa mengabaikan itu begini, saudara tahu seharusnya berbuat baik, tapi saudara tidak melakukannya. Itu saudara namanya dosa mengabaikan. Saudara tahu harusnya menolong seseorang, tetapi saudara tidak menolong seseorang. Saudara sedang melakukan dosa mengabaikan. Biasanya hukuman datang untuk setiap dosa yang kita lakukan. Tetapi akhir zaman ini, dosa yang mengabaikan, saudara tidak melakukannya, tapi saudara tetap mendapatkan penghukuman. Kenapa? Saudara mengabaikan. Saudara tahu, tapi saudara tidak kerjakan. Saudara tahu, tapi saudara mengabaikannya. Neglected sin. Hari ini, mari kita berjalan sama seperti Yesus, berkeliling sambil berbuat baik. Ini dia. Tuhan sedang mengajak gereja, mengajak umat Tuhan untuk meninggalkan menyembah Tuhan dengan cara-cara Baal. Sorry itu saya harus mengatakannya. Mungkin ada saudara yang marah dengan saya. It's okay, gak apa-apa. Tuhan sedang mengajak gereja meninggalkan menyembah Dia dengan cara Baal. Cara Baal apa? Sama seperti ada 400 Nabi Baal yang berperang dengan Elia. Mereka apa? Mereka memanggil-manggil Tuhannya. Berapa banyak kita memanggil-manggil Tuhan. Mungkin sepertinya oke, melalui apa saja kita memanggil-manggil Tuhan. Kita berusaha menghadirkan hadirat Tuhan. Hei, siapa saudara? Siapa kita bisa menghadirkan hadirat Tuhan? Kalau Tuhan hadir, bukan karena seseorang menghadirkan Tuhan. No. Tuhan hadir karena Dia berjanji untuk Dia hadir. Yes. Dia hadir karena Dia mengasihi saudara, maka Dia hadir. Bukan karena ada seseorang yang kelihatan hebat menghadirkan Tuhan. Cara Baal. Ini dia. Sebab apa? Christ in us. Kristus di dalam kita. Ini dia.
Tuhan sedang mengajak gereja keluar dari bangunan yang telah mengubur kasih, pengurapan, pengampunan, penerimaan hanya di dalam gedung. Ini dia. Bahkan sampai penginjilan ala neraka juga dipakai. Ini dia. Dengan berita-berita orang mati, membuat orang takut, dan kemudian apa? Mengikut Tuhan. Penginjilan ala neraka, saudara. Ini dia. Ingat cerita Lazarus dan Abraham dan orang kaya. Penginjilan ala neraka tidak berlaku. Penyembahan cara Baal akan segera berakhir, saudara. Dan Tuhan sedang mengajak supranatural tidak hanya di gereja. Supranatural tidak hanya kesembuhan di gereja. Mujizat dan kuasa bukan hanya sesuatu kesembuhan. Supranatural bukan hanya bicara tentang mujizat dan kuasa, tetapi dengar, supranatural itu juga berbicara tentang pengampunan, saudara. Supranatural itu berbicara tentang penerimaan. Supranatural itu berbicara tentang apa? Memberi ketika saudara dalam kondisi terbatas. Supranatural itu adalah apa? Saudara mengangkat orang yang gagal dan memberikan kesempatan. Itu supranatural. Bukan hanya mujizat, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya kuasa. Bukan, saudara. Ketika saudara mengampuni seseorang yang seharusnya tidak bisa diampuni, orang lain tidak bisa mengampuni, saudara mengampuni, saudara itu masuk dalam kategori supranatural. Saudara memiliki sesuatu yang terbatas, saudara masih dalam kondisi terbatas, tapi saudara bisa berbagi. Hei, itu mujizat, saudara, itu supranatural. Ketika ada orang yang gagal, saudara masih merangkulnya, menerimanya, mengangkatnya, bahkan memberi dia kesempatan. Hei, itu mujizat. Sementara orang lain melihat orang yang jatuh, dikucilkan, ditendang. Church, gereja, keluar dari persembunyianmu. Sudah saatnya kasihmu berbicara di luar. Sudah saatnya pengurapanmu untuk menolong orang-orang yang terhilang. Sudah waktunya gereja keluar dari tempat persembunyiannya, berkeliling sambil berbuat baik. Haleluya. Ketika gereja melakukannya, dengar saudara, Indonesia akan menjadi bangsa yang mulia. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang agung. Yes. Haleluya. Haleluya. Sama seperti cita-cita Bapak bangsa ini, bangunlah jiwanya, bangunlah rakyatnya, dibangun. Haleluya. Haleluya. Ini dia. Ini dia. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saya merasa ada satu ayat yang ketinggalan yang belum saya baca ya. Ada satu ayat seperti ketinggalan. Oh enggak, saudara, ini waktunya gereja berkeliling sambil berbuat baik. Ingat, semua nubuatan tentang bangsa kita sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan itu pasti akan terjadi dalam penggenapan. Saya mengajak saudara untuk menaikkan pujian ini. Kita minta Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan untuk bangsa ini. Terutama kita minta ampun bukan untuk orang-orang yang di luar Tuhan, justru kita minta ampun kepada orang-orang yang mengerti kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Mereka yang melakukan dosa mengabaikan, sudah tahu tapi tidak melakukannya.
Terutama kita berdoa untuk gereja, kita minta ampun. Termasuk kami yang ada di tempat ini, kita semua. Mari kita merendahkan diri. Haleluya. Kita minta ampun agar Tuhan pulihkan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Itu tergenapi bagi bangsa ini dan bagi saudara dan saya. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi mari katakan, oh, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu. Haleluya. Berpaling dari jalan kami yang jahat, Tuhan. Jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah ampunilah, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini yang menjadi doa kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba-Mu, dan berita nubuatan yang sudah disampaikan.
Dan hamba berdoa biar setiap anak-anakmu kembali Tuhan, mereka menangkap berita ini. Dan hamba berdoa pengurapanmu yang memampukan setiap anak-anakmu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di akhir zaman yang seperti ini. Tuhan, aku berdoa biar setiap umat-Mu mereka berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan, mengampuni, memberikan pemulihan, memberikan kata-kata dorongan. Dan hamba-Mu berdoa anak-anakmu sama seperti Engkau berkeliling sambil berbuat baik di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara saudara berkata, tapi saya tidak mempunyai apa-apa, saya mau, tetapi saya tidak tapi saya tidak punya apa-apa. Saat ini buka hatimu, buka kedua tanganmu. Tuhan akan memenuhkan tanganmu dan engkau akan membantu banyak orang. Dalam nama Yesus, Tuhan memakai tanganmu untuk membantu banyak orang. Di dalam nama Yesus, bantuan itu mungkin bukan berupa saudara memberikan beras, saudara memberikan uang, tapi tepukan pundakmu untuk seseorang yang sedang terluka. Rangkulanmu buat orang-orang yang dibuang oleh masyarakat, orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Pelukan tanganmu itu akan membangkitkan orang-orang. Dan melalui tanganmu maka kau menyembuhkan banyak orang. Melalui perkataanmu berkeliling sambil berbuat baik, Tuhan akan menaruh itu di dalam hatimu. Dan kau akan menjadi bagian orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kegerakan akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, saat ini juga pengurapan itu turun ke atasmu. Di dalam nama Yesus. Kalau hari ini di tempat dimanapun saudara berada, tiba-tiba saudara menangis, belas kasihan Tuhan sedang ditaruh atas saudara. Hatinya Tuhan sedang ditaruh di dalam hatimu. Engkau sendiri saat ini tidak tahu kenapa engkau meneteskan air mata, tetapi itu hatinya Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, ditaruhnya di dalam diri saudara. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pengurapan itu turun atas saudara. Kelengkapan itu untuk saudara berkeliling sambil berbuat baik diberikannya kepada saudara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman ini, meteraikan apa yang sudah disampaikan. Pengurapan-Mu yang akan memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kepada Bapa yang baik dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara bisa berespon melalui mengirimkan kepada kami melalui jalur pribadi, baik di Messenger, baik di DM untuk yang Instagram, dan saudara bisa berespon dengan kami. Dan hari Kamis kita akan ada talk show, dan talk show itu saudara bisa bertanya apa saja mengenai situasi yang terjadi hari ini. Di situ ada nomor teleponnya 0822 8222 9000. Saudara bisa nanti menyampaikan pertanyaan saudara di akhir dari segmen di setiap hari Kamis jam 6 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.